Kehidupan sehari-hari. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan, hiduplah seorang pria bernama Rudy. Desa ini, meski kecil, memiliki suasana yang tenang dan damai. Namun, kehidupan Rudy tidak seindah itu. Setiap hari, ia terbangun dengan rasa berat di dadanya, menyadari bahwa hidupnya telah terjebak dalam rutinitas yang monoton dan tanpa arah. Rudy adalah seorang pengangguran. Ia telah mencoba berbagai pekerjaan, tetapi tak satu pun yang berhasil. Kegagalannya membuatnya merasa putus asa, dan ia mulai menjauh dari teman-temannya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di rumah, hanya ditemani televisi yang memutar acara-acara yang sama berulang kali. Ketika rasa bosan melanda, ia akan pergi ke warung Pak Joko, tempat di mana ia merasa sedikit lebih hidup. Warung Pak Joko adalah tempat yang nyaman, penuh dengan aroma makanan yang menggugah selera. Pak Joko, pemilik warung, adalah pria parubaya yang baik hati. Ia selalu menyambut Rudy dengan senyuman hangat, meskipun ia tahu betul bahwa Rudy sering berhutang. Rudy merasa bersalah, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Makan di warung Pak Joko adalah cara satu-satunya untuk mengisi perutnya yang kosong. Setiap kali Rudy datang, ia akan memesan nasi goreng atau mie goreng, hidangan favoritnya. Meskipun ia tahu seharusnya ia membayar, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhutang. Pak Joko tidak pernah menolak permintaannya, bahkan seringkali memberikan tambahan porsi makanan dengan senyuman lebar. "Kau harus makan, Rudy. Jangan sampai kelaparan," ucap Pak Joko sambil menyiapkan makanan. Hari-hari berlalu, dan Rudy merasa semakin terjebak dalam lingkaran hutang. Ia sering merenung, berusaha mencari jalan keluar dari masalahnya. Namun, setiap kali ia berpikir untuk mencari pekerjaan, rasa malas dan ketakutan akan penolakan selalu menghantui pikirannya. Ia merasa tidak ada yang mau menerimanya, dan rasa percaya dirinya pun semakin menurun. Suatu pagi yang cerah, Rudy bangun dengan harapan. Ia merasa bahwa hari itu mungkin berbeda. Ia memutuskan untuk berkunjung ke warung Pak Joko dan mencoba berbicara tentang keinginannya untuk bekerja. Meskipun hatinya berdebar, ia bertekad untuk mengungkapkan niatnya. Saat ia tiba di warung, suasana terasa hangat. Pak Joko tengah menyajikan makanan kepada pelanggan lain, tetapi segera menoleh dan tersenyum saat melihat Rudy. "Selamat pagi, Rudy. Apa yang bisa aku bantu hari ini?" tanyanya dengan semangat. "Selamat pagi, Pak Joko. Saya ingin berbicara tentang pekerjaan," kata Rudy, suaranya bergetar. Pak Joko mengangguk, menandakan bahwa ia siap mendengarkan. "Tentu, Rudy. Duduklah. Apa yang ingin kau bicarakan?" Rudy pun duduk, merasakan ketegangan di dalam dirinya. "Saya ingin mencari pekerjaan, Pak. Saya tidak ingin terus berhutang. Saya ingin bisa membayar semua ini," ungkap Rudy dengan tulus. Pak Joko menatapnya dengan serius. "Rudy, aku tahu kau berusaha. Tapi pekerjaan tidak datang begitu saja. Kau harus mencarinya, dan yang terpenting, kau harus percaya pada dirimu sendiri." Rudy mengangguk, tetapi rasa ragu masih menyelimuti hatinya. Ia merasa terjebak dalam ketidakpastian. Sebelum bisa menjawab, Pak Joko melanjutkan, "Bagaimana kalau kau bantu aku di warung? Aku butuh orang untuk membantu melayani pelanggan, dan aku bisa memberimu sedikit gaji." Rudy terkejut. Tawaran itu terasa seperti cahaya di ujung terowongan. "Benarkah, Pak Joko? Saya bisa membantu," jawabnya dengan semangat. "Baiklah, mulai besok kau bisa datang lebih awal untuk membantu. Ini adalah kesempatanmu, Rudy. Jangan sia-siakan," kata Pak Joko dengan senyum lebar. Rudy pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa senang, tetapi juga takut akan tanggung jawab yang baru. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan di depan. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk mengubah hidupnya. Malam itu, Rudy tidak bisa tidur. Ia membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah. Ia membayangkan bisa membayar hutangnya kepada Pak Joko dan mungkin suatu saat, bisa hidup lebih baik. Namun, di sudut hatinya, ada rasa takut akan kegagalan yang selalu menghantuinya.
Saat pagi menjelang, Rudy bangkit dari tempat tidurnya dengan semangat baru. Ia bersiap-siap untuk hari yang baru, berharap bahwa ini adalah awal dari perubahan dalam hidupnya. Hari itu, ia tidak hanya akan berhutang kepada Pak Joko, tetapi juga berusaha untuk membayar kembali semua yang telah diterimanya. Dengan harapan yang membara, Rudy melangkah keluar rumah, siap menghadapi tantangan baru yang menanti di depan. Ia tidak tahu bahwa hidupnya akan segera berubah dengan cara yang tidak terduga, dan bahwa semua harapannya akan diuji oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar hutang. Kabar buruk, hari pertama Rudy bekerja di warung Pak Joko berjalan dengan lancar. Rudy merasa semangat baru mengalir dalam dirinya saat ia melayani pelanggan dan membantu Pak Joko menyiapkan makanan. Warung itu tidak terlalu besar, tetapi selalu ramai dengan suara tawa dan obrolan para pelanggan. Suasana hangat dan akrab membuat Rudy merasa diterima, dan ia mulai merasa bahwa ia memiliki tempat di dalam komunitas kecil ini. Rudy belajar banyak dari Pak Joko, mulai dari cara memasak nasi goreng yang sempurna hingga bagaimana melayani pelanggan dengan baik. Ia merasa bangga karena bisa berkontribusi, dan setiap kali ada pelanggan yang memuji makanan atau layanan yang diberikan, hatinya dipenuhi rasa bahagia. Namun, di balik senyum yang terpancar, ia masih menyimpan rasa cemas akan hutangnya. Meskipun ia mulai mendapatkan gaji, jumlah itu tidak cukup untuk melunasi semua hutangnya kepada Pak Joko. Seminggu berlalu, dan Rudy semakin merasa betah di warung. Ia mulai berkenalan dengan pelanggan tetap, seperti Bu Siti yang selalu datang setiap pagi untuk menikmati secangkir kopi dan sepiring nasi goreng. Namun, meskipun kehidupan sehari-harinya mulai membaik, sebuah kabar buruk datang menghampiri. Suatu pagi yang cerah, Rudy datang lebih awal ke warung, siap untuk memulai hari baru. Namun, suasana di warung terasa berbeda. Tidak ada suara ceria dari pelanggan, hanya kesunyian yang mencengkeram. Rudy merasa ada yang tidak beres. Ketika ia masuk ke dalam, Pak Joko tidak berada di belakang kompor seperti biasanya. Rudy melihat Bu Siti berdiri di dekat pintu, wajahnya pucat dan matanya sembab. Rudy mendekatinya, "Bu Siti, di mana Pak Joko? Kenapa sepertinya tidak ada yang bersemangat hari ini?" Bu Siti menatap Rudy dengan tatapan kosong. "Rudy, Pak Joko, dia sudah pergi. Kecelakaan di jalan semalam," ucapnya pelan, suaranya bergetar. Rudy merasa seakan dunia di sekelilingnya berhenti berputar. "Apa? Tidak mungkin. Pak Joko," ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Kabar itu menghancurkan hatinya. Ia merasa seolah-olah semua harapan yang baru saja ia bangun telah hancur dalam sekejap. Bu Siti mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Dia sedang dalam perjalanan pulang dari pasar ketika kecelakaan itu terjadi. Mobilnya ditabrak truk yang melaju kencang, jelasnya sambil menyeka air mata. Rudy merasa sangat bersalah. Ia teringat betapa baiknya Pak Joko padanya, meskipun ia berhutang. Rasa bersalah itu semakin menggerogoti hatinya. Saya tidak sempat membayar hutang saya padanya," ucapnya, suaranya penuh penyesalan. Bu Siti menghela napas berat. "Hutang itu tidak akan berarti sekarang, Rudy. Yang penting adalah kita kehilangan sosok yang baik. Pak Joko selalu peduli pada orang-orang di sekelilingnya," katanya, suaranya lemah. Selama beberapa hari berikutnya, suasana di warung terasa suram. Banyak pelanggan yang datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Pak Joko dan memberikan dukungan kepada Bu Siti. Rudy merasa terasing, meskipun ia berada di tempat yang biasa ia kunjungi. Ia merasa bahwa semua harapan dan impian yang ia miliki bersamanya kini telah lenyap. Di malam hari, Rudy sering terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Ia bermimpi buruk tentang Pak Joko, melihat wajahnya yang penuh penyesalan. Suatu malam, saat ia terbangun, ia mendengar suara berbisik, memanggil namanya. Suara itu terdengar familiar, tetapi ia tidak bisa mengingat dari mana asalnya. "Rudy," suara itu berbisik, "hutangmu belum terbayar." Rudy terbangun dengan terkejut, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba untuk menenangkan diri, tetapi perasaan cemas dan bersalah terus menghantuinya. Setiap kali ia menutup mata,
bayangan Pak Joko muncul, menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. Rudy merasa terjebak dalam rasa bersalah yang semakin dalam. Hari demi hari berlalu, dan Rudy merasa semakin tertekan. Ia tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpa sosok Pak Joko di sampingnya. Ia merasa kehilangan arah, dan semua usahanya untuk mencari pekerjaan baru tampak sia-sia. Selalu ada bayangan hutangnya yang membayangi langkahnya. Suatu malam, Rudy memutuskan untuk pergi ke kuburan Pak Joko. Ia merasa perlu untuk memberikan penghormatan terakhir dan mungkin menemukan sedikit ketenangan. Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju kuburan yang dikelilingi pepohonan. Suasana malam terasa dingin dan sunyi, hanya terdengar suara angin yang berbisik di antara dedaunan. Di depan makam Pak Joko, Rudy berlutut dan berdoa. "Pak Joko, saya minta maaf. Saya tidak pernah bermaksud menyakiti. Saya sangat berutang budi kepada Anda," ucapnya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, ia merasakan angin dingin yang menerpa wajahnya, dan suara itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. "Rudy, hutangmu belum terbayar. Hutang ini akan membawamu mati." Rudy terkejut dan melirik sekeliling. Ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Dalam ketakutan, ia berlari meninggalkan kuburan, merasa ada sesuatu yang jahat mengintainya. Ia tidak tahu bahwa hidupnya akan segera terjerat dalam misteri yang lebih dalam, dan bahwa hutang yang ia bawa bukan hanya sekadar urusan materi, tetapi juga sebuah pelajaran tentang kehidupan dan tanggung jawab. Malam yang menyeramkan. Setelah malam yang mengerikan di kuburan Pak Joko, Rudy merasa tertekan dan bingung. Ia tidak dapat menghilangkan bayangan wajah Pak Joko yang tampak menyesal dan suara bisikan yang terus menghantuinya. Setiap malam, saat ia mencoba untuk tidur, pikirannya dipenuhi dengan rasa cemas dan ketakutan. Rudy merasa terjebak dalam ketidakpastian, seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar sedang menantinya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Rudy berusaha untuk kembali ke rutinitasnya, ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai menggerogoti pikirannya. Suara bisikan itu, meski tidak terdengar lagi secara langsung, selalu mengikutinya, memanggil namanya dalam kegelapan. Ketika siang hari, ia berusaha untuk bersikap normal, tetapi saat malam tiba, ketakutan kembali menghampirinya. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Rudy pulang ke rumah dengan perasaan lelah. Ia berusaha untuk tidak memikirkan apa yang terjadi, tetapi saat malam datang, ketakutan kembali menyergapnya. Ia duduk di tempat tidurnya, berusaha menenangkan pikiran yang gelisah. Namun, saat ia menutup mata, bayangan Pak Joko muncul dalam pikirannya, dan suara itu kembali terdengar, lebih kencang daripada sebelumnya. "Rudy, hutangmu belum terbayar." Mendengar suara itu, Rudy terbangun dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Ia memandang sekeliling ruangan yang gelap, dan jantungnya berdebar kencang. Rudy merasakan hawa dingin yang aneh, seolah-olah ada seseorang yang berdiri di dekatnya. Ia berusaha membujuk dirinya sendiri bahwa semua ini hanya mimpi buruk, tetapi ketakutannya semakin menguat. "Siapa yang ada di sana?" teriaknya, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menyelimuti ruangan. Rudy meraih lampu senter di samping tempat tidurnya dan menyalakannya, sinar terang menyapu ruangan. Namun, tidak ada apapun di sana. Dengan hati-hati, ia mencoba menenangkan dirinya. Hanya imajinasi, bisiknya pada diri sendiri. Namun, saat ia kembali berbaring, suara itu kembali muncul, kali ini lebih dekat. "Hutangmu akan membawamu mati." Rudy merasa seperti ada yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ketakutan itu membuatnya terbangun dan berlari keluar rumah. Ia berlari menuju warung, berharap bisa menemukan ketenangan di sana. Saat tiba, suasana di warung sangat sunyi. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu minyak yang masih menyala. Rudy merasa seolah-olah warung itu menjadi tempat terakhir yang mengingatkan dirinya pada Pak Joko. Di dalam warung, Rudy melihat beberapa barang milik Pak Joko yang masih tersisa, sebuah kursi kayu tua, meja tempat ia biasa duduk, dan foto-foto pelanggan yang pernah datang.
Semua itu mengingatkan Rudy pada kebaikan Pak Joko dan semua yang telah ia lakukan untuknya. Rudy merasa tertekan, dan air mata mengalir di pipinya. Ia merindukan sosok yang selalu ada untuknya. Tiba-tiba, Rudy mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Ia menoleh dan melihat bayangan gelap melintas di antara meja-meja. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa ketakutan. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Rudy merasa merinding dan mencoba untuk menenangkan diri. Ia berusaha berpikir logis, tetapi saat ia bergerak mendekati bayangan itu, ia merasakan hawa dingin yang menyengat. Rudy menyinari lampu senter ke arah bayangan, dan saat itu juga bayangan itu menghilang. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya, dan rasa takut semakin menggerogoti pikirannya. Tanpa berpikir panjang, Rudy berlari keluar dari warung, berusaha menjauh dari tempat yang kini terasa menakutkan. Ia berlari ke arah hutan, berharap bisa menemukan ketenangan di alam terbuka. Namun, semakin dalam ia masuk ke dalam hutan, semakin gelap dan menakutkan suasananya. Suara binatang malam dan angin yang berdesir membuatnya merasa semakin cemas. Saat ia berjalan lebih jauh, tiba-tiba ia mendengar suara berbisik lagi. Kali ini lebih jelas. "Rudy, hutangmu akan membawamu mati." Rudy berhenti sejenak, jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seolah-olah suara itu datang dari arah belakangnya. Saat ia berbalik, ia melihat sosok bayangan Pak Joko berdiri di antara pepohonan, wajahnya tampak muram. "Pak Joko!" teriak Rudy, suaranya penuh ketakutan. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Bayangan itu mendekat, dan Rudy merasa seolah-olah tidak bisa bergerak. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara bergetar. Bayangan itu berhenti, dan suara itu kembali berbisik, "Hutangmu belum terbayar, Rudy. Kau harus membayar, atau kau akan terjebak selamanya." Rudy merasa panik, ia berusaha berlari, tetapi kakinya seolah terikat. Ia tidak tahu harus kemana. Dalam ketakutan, ia berteriak memanggil nama Pak Joko, berharap bisa membebaskan dirinya dari semua ini. Namun, tidak ada jawaban. Akhirnya, dengan semua kekuatan yang tersisa, Rudy berhasil berlari menjauh dari bayangan itu. Ia berlari tanpa arah, hanya ingin menjauh dari ketakutan yang terus mengikutinya. Setelah berlari beberapa jauh, ia merasa lelah dan terjatuh di tanah. Ia terengah-engah, berusaha menenangkan diri. Di tengah kegelapan malam, Rudy menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Ia harus menghadapi apa yang terjadi, dan mencari cara untuk melunasi hutangnya. Rudy mencoba mengingat kembali semua yang telah terjadi, berusaha mencari tahu apa yang bisa ia lakukan untuk mengakhiri semua ini. Setelah beberapa saat berbaring di tanah, Rudy akhirnya bangkit dan bertekad untuk menemukan cara untuk mengatasi rasa bersalah yang terus menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa ia harus mencari jawaban, dan bahwa hidupnya tidak bisa terus terjebak dalam kegelapan. Dengan semangat baru, ia berlari kembali ke arah desa, bertekad untuk menghadapi konsekuensi dari semua yang telah terjadi dan mencari cara untuk membebaskan dirinya dari kutukan yang menantinya. Mencari jawaban. Setelah malam yang mencekam, Rudy merasa sangat lelah, baik secara fisik maupun mental. Ia pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk, antara takut dan putus asa. Namun, di dalam hatinya, ada secercah harapan bahwa ia bisa menemukan jawaban atas semua yang terjadi. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah, ia harus mencari cara untuk mengatasi semua ini. Keesokan harinya, Rudy memutuskan untuk mengunjungi Bu Siti, istri Pak Joko. Ia merasa bahwa Bu Siti mungkin bisa memberinya petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Bu Siti adalah sosok yang kuat, dan meskipun ia baru saja kehilangan suaminya, ia tetap berusaha untuk menjalani hidupnya. Rudy berharap Bu Siti bisa memberinya sedikit pencerahan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hutang yang harus ia bayar. Setelah berdoa sejenak untuk mengumpulkan keberanian, Rudy menuju rumah Bu Siti. Sesampainya di sana, ia melihat Bu Siti duduk di teras, menatap kosong ke arah jalan.
Wajahnya tampak lelah, dan Rudy bisa merasakan kesedihan yang mendalam di dalam hatinya. Bu Siti, panggil Rudy pelan, apakah saya bisa berbicara dengan Anda? Bu Siti menoleh dan mengangguk. Tentu, Rudy. Masuklah, ujarnya dengan suara lembut. Rudy melangkah masuk dan duduk di kursi kayu di depan Bu Siti. Bu, saya merasa sangat bersalah atas kepergian Pak Joko. Saya tidak sempat membayar hutang saya padanya, ungkap Rudy, suaranya bergetar. Bu Siti menghela napas dan menatap Rudy. Rudy, hutang itu bukan hanya tentang uang. Pak Joko selalu bilang, hutang yang sebenarnya adalah tanggung jawab. Dia ingin orang-orang di sekelilingnya belajar untuk bertanggung jawab atas pilihan mereka, jelasnya. Rudy mendengarkan dengan seksama. Tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Setiap malam, saya merasakan kehadiran Pak Joko. Suaranya terus mengingatkan saya tentang hutang saya, katanya, wajahnya penuh kebingungan. Bu Siti mengerutkan dahi, seolah merenungkan sesuatu. Mungkin Pak Joko ingin kau belajar dari pengalaman ini. Dia selalu percaya bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Jika kau merasa terjebak, mungkin kau perlu mencari tahu apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan padamu, sarannya. Rudy merasa bingung. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa mencari tahu apa yang sebenarnya dia inginkan? Tanyanya, cobalah untuk melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, Rudy. Bantu orang-orang di sekelilingmu. Mungkin dengan cara itu, kau bisa membayar hutangmu secara spiritual. Dan jika kau mampu, mulailah mencari pekerjaan lain. Jangan berhenti berusaha, jawab Bu Siti dengan tegas. Kata-kata Bu Siti memberikan sedikit harapan bagi Rudy. Ia merasa bahwa mungkin inilah jalan yang harus ia tempuh. Ia pun berjanji kepada Bu Siti untuk melakukan yang terbaik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menghormati ingatan Pak Joko. Setelah berpamitan dengan Bu Siti, Rudy berjalan pulang dengan pikiran yang penuh. Ia tahu bahwa ia harus melakukan perubahan dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang positif, mungkin membantu orang-orang di sekitarnya, dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Selama beberapa hari berikutnya, Rudy mulai mencari pekerjaan di berbagai tempat. Ia mengunjungi pabrik-pabrik lokal, toko-toko, dan bahkan rumah-rumah penduduk. Meskipun banyak yang menolak, ia tidak menyerah. Ia merasa bahwa ia harus terus berusaha untuk membuktikan bahwa ia bisa melakukan lebih dari sekadar berhutang. Suatu sore, ketika Rudy berjalan pulang setelah seharian mencari kerja, ia melihat seorang nenek tua yang sedang berjuang membawa barang belanjaan. Tanpa berpikir panjang, Rudy bergegas mendekatinya. "Nenek, biarkan saya membantu Anda," ucapnya sambil mengambil beberapa kantong belanjaan dari tangan nenek tersebut. Nenek itu menatapnya dengan terkejut, tetapi kemudian tersenyum. "Terima kasih, Nak. Kaki tua ini sudah tidak sekuat dulu," katanya sambil tertawa kecil. Rudy membantu nenek itu sampai ke rumahnya, dan mereka berbincang-bincang sepanjang jalan. Nenek itu menceritakan banyak hal tentang kehidupan di desa dan pengalaman-pengalaman lucunya. Rudy merasa senang bisa membantu dan mendengar cerita-cerita nenek tersebut. Ia menyadari bahwa dengan membantu orang lain, ia merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Setelah meninggalkan nenek itu, Rudy pulang dengan perasaan lebih ringan. Ia merasa seolah-olah ia telah melakukan sesuatu yang berarti. Setiap kali ia membantu orang lain, suara bisikan yang menghantuinya tampak semakin jauh. Ia merasa seperti mengambil langkah yang benar untuk membayar hutangnya, bukan hanya kepada Pak Joko, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Namun, meskipun ia merasa lebih baik, Rudy tahu bahwa ia harus menghadapi ketakutannya yang masih ada. Suatu malam, saat ia berbaring di tempat tidur, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia harus menemukan cara untuk berkomunikasi dengan sosok yang terus menghantuinya. Dalam mimpinya, Rudy melihat Pak Joko berdiri di depan sebuah jalan yang gelap dan berkelok-kelok. "Rudy, kau harus mencari kebenaran. Hanya dengan menemukan jawaban, kau bisa membebaskan dirimu," ucap Pak Joko dengan suara tegas.
Rudy terbangun dengan napas terengah-engah. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu yang lebih untuk mencari jawaban atas semua yang terjadi. Dengan semangat baru, ia memutuskan untuk mencari seorang paranormal yang dikenal di desanya, seseorang yang mungkin bisa membantunya memahami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara mengakhiri semua ini. Malam itu, Rudy tidur dengan harapan bahwa ia akan menemukan jawaban yang selama ini ia cari, dan bahwa hidupnya bisa kembali normal. Ia siap menghadapi tantangan baru dalam pencariannya untuk menemukan kebenaran. Teror yang muncul. Keesokan harinya, Rudy bangun dengan semangat baru. Ia merasa bahwa mencari paranormal adalah langkah yang tepat untuk mengatasi semua ketakutan dan rasa bersalah yang menghantuinya. Setelah menyiapkan diri, ia bergegas menuju rumah paranormal yang dikenal di desa, seorang wanita tua bernama Mbak Sari. Ia dikenal memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa dan sering membantu penduduk desa dengan masalah-masalah spiritual. Setelah berjalan kaki selama setengah jam, Rudy akhirnya sampai di rumah Mbak Sari, yang terletak di pinggir desa dekat hutan. Rumahnya sederhana, dikelilingi tanaman herbal dan bunga-bunga berwarna-warni. Saat ia mengetuk pintu, suara lembut Mbak Sari terdengar dari dalam, "Masuklah, Nak." Rudy membuka pintu dan masuk. Di dalam, suasana terasa hangat dan nyaman, dengan aroma rempah-rempah dan dupa yang membangkitkan ketenangan. Mbak Sari duduk di kursi kayu, dikelilingi oleh berbagai benda mistis yang mengesankan. "Apa yang membawamu ke sini, Nak?" tanyanya, sambil memperhatikan Rudy dengan tatapan tajam. "Bu Sari, saya merasa terjebak dalam sebuah masalah. Saya sering merasa dihantui oleh suara dan bayangan Pak Joko yang telah meninggal. Saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan," ungkap Rudy, suaranya bergetar. Mbak Sari mengangguk, seolah memahami beban yang dipikul Rudy. "Hutangkan pada hidupmu, Nak. Banyak yang bisa kita pelajari dari mereka yang telah pergi. Mari kita lihat apa yang bisa kita temukan," katanya sambil mengambil beberapa lilin dan menyiapkan meja untuk melakukan ritual. Rudy duduk di depan Mbak Sari, dan wanita tua itu mulai membakar dupa sambil mengucapkan doa-doa. Aroma dupa yang menyegarkan memenuhi ruangan, dan Rudy merasa sedikit tenang. Mbak Sari kemudian meminta Rudy untuk memfokuskan pikirannya pada Pak Joko dan mengingat semua kenangan bersamanya. "Sekarang, tutup matamu dan rasakan kehadiran Pak Joko. Cobalah untuk terhubung dengannya," perintah Mbak Sari. Rudy menutup matanya dan mencoba mengingat semua momen yang ia lalui bersama Pak Joko. Senyum, tawa, dan kebaikan Pak Joko datang kembali dalam pikirannya. Namun, saat ia mulai merasakan kehadiran Pak Joko, suara bisikan itu kembali terdengar, "Hutangmu belum terbayar, Rudy." Jantung Rudy berdebar kencang, dan ia merasakan ketakutan yang mendalam. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dalam hati. Mbak Sari mendengarnya dan berkata, "Kau harus berani menghadapi ketakutanmu, Nak. Jika kau tidak melakukannya, kau akan terjebak dalam rasa bersalah selamanya." Rudy membuka matanya dan menatap Mbak Sari. "Tapi bagaimana? Saya tidak tahu apa yang dia inginkan dari saya," ucapnya dengan nada putus asa. "Kadang-kadang, jawaban tidak datang dari kata-kata. Cobalah untuk berbuat baik kepada orang-orang di sekitarmu. Nyalakan kembali kebaikan di dalam hatimu. Pak Joko ingin kau belajar untuk bertanggung jawab, tidak hanya pada hutang, tetapi juga pada hidupmu," jelas Mbak Sari. Setelah ritual itu, Rudy merasa sedikit lebih tenang. Ia berterima kasih kepada Mbak Sari dan pulang dengan pikiran yang lebih jernih. Ia tahu bahwa ia harus melakukan perubahan yang lebih besar dalam hidupnya untuk menghormati ingatan Pak Joko. Kembali di rumah, Rudy merasa ada semangat baru dalam dirinya. Ia memutuskan untuk membantu lebih banyak orang di sekitarnya. Ia mulai dengan tetangga-tetangganya, menawarkan bantuan dalam pekerjaan rumah atau sekadar menemani mereka berbincang. Setiap kali ia melakukan sesuatu yang baik, suara bisikan itu tampak semakin jauh, dan rasa bersalah di dalam hatinya berkurang. Namun, meskipun ia merasa lebih baik, teror yang mengikutinya belum sepenuhnya hilang. Suatu malam,
Rudy terbangun lagi dengan keringat dingin. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam rumahnya. Saat ia membuka mata, ia melihat bayangan gelap berdiri di sudut ruangan. Jantungnya berdebar kencang, dan ia berusaha menenangkan diri. "Siapa di sana?" teriak Rudy, tetapi tidak ada jawaban. Bayangan itu hanya berdiri diam, menatapnya dengan tatapan kosong. Rudy merasa seolah-olah ada sesuatu yang jahat mengintainya. Ia berusaha untuk tidak panik, tetapi rasa takut terus menggerogoti pikirannya. Dengan keberanian yang tersisa, Rudy bangkit dari tempat tidur dan melangkah perlahan menuju bayangan itu. "Tunjukkan dirimu," teriaknya, suara penuh tantangan. Namun, bayangan itu justru semakin mendekat, dan Rudy merasa hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ketika bayangan itu semakin dekat, Rudy merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia bisa merasakan kehadiran Pak Joko di dalam bayangan itu. "Rudy," suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan penuh penekanan. "Hutangmu harus dibayar." Rudy terhuyung mundur, merasakan ketakutan yang mendalam. "Apa yang kau inginkan dariku?" "Saya sudah berusaha," teriaknya, suaranya penuh kepanikan. Bayangan itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan Rudy dalam kegelapan. Ia berdiri di sana, terengah-engah, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Rudy merasa terjebak dalam permainan hidup yang lebih besar dari sekadar hutang. Ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk membebaskan dirinya dari teror ini. Setelah kejadian itu, Rudy semakin bertekad untuk menemukan jawaban. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, dan ia merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu yang lebih untuk menghormati Pak Joko. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Pak Joko, tentang apa yang bisa dia lakukan untuk mengakhiri semua ini. Dengan tekad baru, Rudy mulai bertanya kepada tetangga-tetangganya tentang Pak Joko. Ia ingin tahu tentang pengalaman dan kebaikan yang pernah dilakukan Pak Joko selama hidupnya. Ia berharap bisa menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hutang yang harus ia bayar. Malam itu, Rudy bertekad untuk mencari jalan keluar dari semua ketakutan dan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam kegelapan. Dengan semangat baru, ia bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya, berharap bahwa ia bisa menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Mencari kebenaran. Setelah malam yang penuh ketakutan, Rudy merasa bahwa ia tidak bisa berdiam diri lagi. Ia harus mencari tahu lebih dalam tentang Pak Joko dan kehidupan yang telah dijalaninya. Dengan tekad bulat, ia mulai mencari informasi dari orang-orang di sekelilingnya. Hari itu, Rudy memutuskan untuk berkunjung ke rumah salah satu pelanggan tetap warung Pak Joko, seorang pria tua bernama Pak Amir. Ia mendengar bahwa Pak Amir adalah teman dekat Pak Joko dan sering berkomunikasi dengannya tentang berbagai hal. Rudy berharap Pak Amir bisa memberinya wawasan tentang siapa Pak Joko sebenarnya dan apa yang mungkin diinginkannya dari Rudy. Sesampainya di rumah Pak Amir, Rudy mengetuk pintu dan segera disambut dengan hangat. "Rudy, anak muda, silakan masuk," seru Pak Amir, senyumnya lebar dan ramah. Rudy merasa sedikit tenang di hadapan sosok yang familiar dan hangat. "Terima kasih, Pak Amir. Saya ingin berbicara tentang Pak Joko," kata Rudy, duduk di kursi kayu yang nyaman. Pak Amir mengangguk, dan wajahnya tampak serius. "Ah, Pak Joko, dia adalah orang yang baik. Selalu berusaha membantu orang lain," ujarnya, matanya terpejam sejenak seolah mengenang kenangan indah. Dia memiliki banyak cerita dan kebaikan yang tak terhitung. Rudy merasa tertarik dan bertanya, apa saja kebaikan yang pernah dia lakukan. "Mungkin saya bisa memahami lebih banyak tentangnya." Pak Amir mulai bercerita, Pak Joko sering membantu anak-anak yang tidak mampu membeli buku sekolah. Ia juga selalu memberikan makanan kepada para pengemis yang lewat di warungnya. Dia percaya bahwa membantu orang lain adalah cara terbaik untuk menjalani hidup. Dia selalu bilang, hutang terindah adalah ketika kita bisa memberi tanpa berharap kembali. Mendengar kata-kata itu, Rudy merasa tertegun.
Ia menyadari bahwa Pak Joko sebenarnya tidak hanya mengajarkan tentang membayar hutang secara materi, tetapi juga tentang memberi dan berbagi. Lalu, apakah ada pesan terakhir dari Pak Joko sebelum dia pergi? Tanyanya penasaran. Pak Amir menatap Rudy dengan serius. Sebelum kecelakaan itu, dia sempat berkata kepada saya, hidup ini penuh dengan tanggung jawab. Kadang kita harus mengingatkan orang lain tentang arti dari hutang yang sebenarnya. Saya rasa itu adalah pesan penting yang ingin dia sampaikan, jelas Pak Amir. Rudy merasakan hatinya bergetar. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia hanya terfokus pada hutang materi yang belum dibayarnya. Ia tidak menyadari bahwa ada pelajaran hidup yang lebih dalam yang harus ia ambil dari situasi ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk menghormati ingatan Pak Joko? Tanyanya lagi. Lanjutkan kebaikannya, Rudy. Bantu orang lain, jadilah seperti dia. Jika kau melakukannya dengan tulus, kau akan menemukan kedamaian dalam hatimu, sambut Pak Amir dengan lembut. Setelah berbincang dengan Pak Amir, Rudy merasa semangat dan bertekad untuk meneruskan kebaikan Pak Joko. Ia pulang dengan pikiran yang lebih jelas dan hati yang lebih ringan. Rudy mulai memikirkan tindakan nyata yang bisa ia lakukan untuk membantu orang lain di desanya. Keesokan harinya, Rudy mengumpulkan beberapa bahan makanan yang ia beli dengan gajinya dan memutuskan untuk membagikannya kepada mereka yang membutuhkan. Ia berjalan menyusuri jalan setapak di desanya, mencari orang-orang yang mungkin bisa terbantu oleh kebaikannya. Di sepanjang jalan, Rudy melihat seorang ibu tua yang duduk di depan rumahnya, tampak lelah dan tidak berdaya. Rudy menghampirinya dan menyapa, "Selamat pagi, Bu. Apa kabar?" Ibu tua itu tersenyum lemah. "Pagi, Nak. Sudah lama saya tidak melihat wajah-wajah ceria seperti kamu," jawabnya. "Bu, saya ingin memberikan sedikit makanan. Semoga ini bisa membantu," kata Rudy sambil menyerahkan kantong berisi beras dan sayuran. Ibu tua itu terkejut, dan matanya berbinar. "Oh, terima kasih, Nak. Ini sangat berarti bagi saya," ucapnya dengan suara penuh haru. Setelah berbincang-bincang sebentar, Rudy melanjutkan perjalanannya. Ia merasa hatinya dipenuhi kebahagiaan saat melihat senyum di wajah ibu tua itu. Ia menyadari bahwa tindakan kecil yang ia lakukan dapat memberikan dampak besar bagi orang lain. Hari demi hari, Rudy terus melakukan kebaikan. Ia membantu tetangga yang membutuhkan, membagikan makanan kepada anak-anak yang kurang mampu, dan bahkan membantu membersihkan lingkungan desanya. Setiap kali ia melakukan sesuatu yang baik, suara bisikan yang menghantuinya tampak semakin jauh, dan rasa bersalah dalam dirinya berkurang. Namun, meskipun ia merasa lebih baik, Rudy tahu bahwa ia harus menghadapi ketakutannya yang masih ada. Suatu malam, saat ia berbaring di tempat tidur, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Dalam mimpinya, ia kembali melihat Pak Joko berdiri di depan sebuah jalan yang gelap dan berkelok-kelok. "Rudy, kau telah melakukan langkah yang baik. Namun, ada satu hal lagi yang harus kau lakukan untuk membebaskan dirimu," ucap Pak Joko dengan suara tegas. "Kau harus menghadapi rasa takutmu dan mengakui kesalahanmu." Rudy terbangun dengan napas terengah-engah. Ia tahu bahwa ia harus mencari cara untuk menyelesaikan semua ini. Dengan semangat baru, ia memutuskan untuk mencari dukungan dari orang-orang di sekitarnya dan berusaha untuk lebih memahami apa yang diinginkan Pak Joko. Ia menyadari bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang membayar hutang yang belum terbayar, tetapi juga tentang menemukan makna hidupnya dan bagaimana ia bisa memberikan arti bagi orang lain. Dengan tekad yang kuat, Rudy bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya dalam pencariannya untuk mencari kebenaran dan menemukan jalan menuju kedamaian. Menghadapi ketakutan, setelah beberapa minggu melakukan kebaikan di sekitar desa, Rudy merasa bahwa ia telah mengambil langkah-langkah yang benar. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada satu hal yang masih mengganggu, ia belum sepenuhnya menghadapi ketakutannya. Suara Pak Joko yang terus menghantuinya dan bayangan gelap yang muncul dalam mimpi-mimpinya belum sepenuhnya sirna.
Rudy merasa bahwa ia harus menemukan cara untuk berdamai dengan masa lalunya dan mengatasi rasa bersalah yang masih membelenggunya. Suatu malam, Rudy memutuskan untuk kembali ke kuburan Pak Joko. Ia merasa bahwa tempat itu bisa memberinya ketenangan dan peluang untuk berbicara langsung dengan sosok yang selama ini menghantuinya. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju area pemakaman yang terletak di pinggir desa, dikelilingi pepohonan rindang dan suasana malam yang tenang. Sesampainya di kuburan Pak Joko, Rudy berdiri di depan makamnya, merasakan udara malam yang sejuk. Dia menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan jantungnya yang berdebar. "Pak Joko," panggilnya pelan, "saya datang ke sini untuk berbicara denganmu." Ia mengamati batu nisan yang sederhana, dengan nama dan tanggal lahir serta tanggal kematian Pak Joko terukir dengan rapi. Rudy merasakan kesedihan yang mendalam saat memikirkan kebaikan yang telah dilakukan oleh Pak Joko semasa hidupnya. "Saya ingin meminta maaf, Pak Joko. Saya merasa sangat bersalah karena tidak bisa membayar hutang saya sebelum kau pergi," ungkap Rudy, suaranya bergetar. Setelah beberapa saat berdoa, Rudy duduk di dekat makam dan mulai menceritakan semua yang telah terjadi dalam hidupnya sejak kepergian Pak Joko. Ia berbicara tentang ketakutannya, tentang suara yang terus menghantuinya, dan tentang usaha-usaha yang telah ia lakukan untuk membantu orang lain. "Saya berusaha melakukan yang terbaik, tetapi saya masih merasa terjebak. Saya tidak tahu bagaimana cara membebaskan diri saya dari semua ini," ucapnya dengan putus asa. Tiba-tiba, Rudy merasakan angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahnya. Ia menutup mata sejenak, dan saat membuka mata, ia melihat bayangan Pak Joko berdiri di depannya. Rudy terkejut, tetapi tidak melarikan diri. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk berbicara dengan sosok yang selama ini menghantuinya. "Rudy," suara Pak Joko terdengar jelas dan tegas, "kau telah melakukan banyak kebaikan, tetapi kau harus menghadapi ketakutanmu. Hutangmu bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang tanggung jawab dan kejujuran dalam hidupmu." Rudy merasakan jantungnya berdegup kencang. "Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin belajar, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara melakukannya," ucapnya, matanya berkaca-kaca. "Untuk membebaskan dirimu, kau harus mengakui kesalahanmu dan berani menghadapi kebenaran. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Kau harus berbicara dengan mereka yang kau rasa terluka karena sikapmu," jawab Pak Joko. Rudy merasa tertegun. Ia tahu bahwa selama ini ia telah menghindari banyak hal dalam hidupnya. Ia merasa telah menyakiti banyak orang dengan ketidakpastian dan ketidakjujurannya. "Saya akan melakukannya, Pak Joko. Saya akan bertanggung jawab atas semua yang telah saya lakukan," ucapnya dengan tegas. Dengan itu, bayangan Pak Joko mulai memudar, tetapi sebelum menghilang sepenuhnya, ia berkata, "Ingatlah, Rudy. Kebaikan yang tulus akan selalu membawa kedamaian. Hutangmu akan terbayar dengan bagaimana kau menjalani hidupmu ke depan." Setelah bayangan itu menghilang, Rudy merasa tenang. Ia tahu bahwa ia harus mengambil langkah selanjutnya. Pagi harinya, Rudy mulai mencatat nama-nama orang yang merasa telah ia sakiti atau berhutang budi. Ia ingin berbicara dengan mereka, meminta maaf, dan menjelaskan perasaannya. Langkah pertama yang ia ambil adalah mengunjungi Bu Siti. Ia merasa bahwa ia harus mengakui rasa bersalahnya kepada wanita yang kehilangan suaminya. Setelah menyiapkan kata-kata dalam benaknya, Rudy pergi ke rumah Bu Siti. Sesampainya di sana, Rudy mengetuk pintu dengan hati berdebar. Bu Siti membuka pintu dan tersenyum lemah. "Rudy, apa kabar? Silakan masuk," ucapnya. Rudy masuk dan duduk di ruang tamu. "Bu Siti, saya ingin berbicara tentang Pak Joko. Saya merasa sangat bersalah karena tidak bisa melunasi hutang saya kepadanya sebelum dia pergi," ungkap Rudy, suaranya penuh penyesalan. Bu Siti menatapnya dengan lembut. "Rudy, Pak Joko selalu mengatakan bahwa hutang itu bukan hanya tentang uang. Dia ingin orang-orang belajar untuk bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, dia tidak ingin kau merasa bersalah," jawab Bu Siti. "Saya tahu, tetapi saya merasa tidak adil.
Saya seharusnya bisa melakukan lebih baik. Saya ingin meminta maaf jika saya pernah menyakiti Bu Siti atau Pak Joko dengan sikap saya, Rudy melanjutkan, matanya berkaca-kaca. Bu Siti mengangguk, menatap Rudy dengan penuh pengertian. Rudy, kau telah melakukan banyak kebaikan akhir-akhir ini. Itu sudah cukup untuk menghormati ingatan Pak Joko. Jangan biarkan rasa bersalah menghalangimu untuk terus berbuat baik, katanya. Rudy merasa sedikit lega setelah berbicara dengan Bu Siti. Ia tahu bahwa ia harus melanjutkan perjalanannya dan berbicara dengan orang-orang lain yang mungkin merasa terluka oleh keputusannya yang lalu. Hari-hari berikutnya, Rudy mengunjungi beberapa orang yang merasa ia telah mengabaikan atau menyakiti mereka. Ia berani meminta maaf dan menjelaskan perasaannya. Dalam setiap percakapan, Rudy merasa beban di pundaknya semakin ringan. Rasa takut dan bersalah yang selama ini menghantuinya mulai menghilang. Dalam setiap langkah yang ia ambil, Rudy merasakan perubahan dalam dirinya. Ia belajar untuk bertanggung jawab atas hidupnya, dan dalam proses itu, ia menemukan kedamaian. Ia menyadari bahwa untuk membebaskan diri dari masa lalu, ia harus berani menghadapi kenyataan dan melakukan yang terbaik untuk masa depan. Setelah mengunjungi orang-orang yang penting dalam hidupnya, Rudy merasa siap untuk menghadapi tantangan terakhir dalam perjalanan ini, menghadapi dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia harus terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari dirinya, menghormati ingatan Pak Joko dengan setiap tindakan baik yang ia lakukan. Dengan semangat yang baru, Rudy bersiap untuk menyambut hari-hari yang penuh harapan di depan, dengan keyakinan bahwa ia bisa mengubah hidupnya dan memberikan arti lebih bagi orang-orang di sekelilingnya.